Shalom adik-adik sekolah minggu. Selamat datang di ibadah sekolah minggu hari ini. Berikut adalah adik-adik yang mengirimkan foto saat ibadah sekolah minggu minggu lalu. Yesus Tuhanku, ku dapatkan keselamatan. Marilah anakku, masuklah ke rumahku. Banyaklah tempatmu yang telah kusediakan. Ada kasih pengharapan yang diberikannya padaku. Takkan pernah ku kecewa berjalan dengan Tuhanku. Marilah anakku, masuklah ke rumahku. Banyaklah Selamat beribadah adik-adik semua. yang telah kusediakan. Hai hai hai. Hai. Ketemu lagi dengan anak-anak yang hebat bersama guru-guru sekolah minggu yang juga hebat-hebat. Ibu guru mau tanya dan mau menyapa semua anak-anak hebat. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Ih, luar biasa semangatnya. Itu yang membuat Tuhan bersuka cita. Ibu-ibu guru sekolah minggu dan abang sekolah minggu juga bersuka cita. Baik anak-anak yang di rumah, kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita. Sudah disiapkankah semua Alkitabnya, persembahannya, tulisan dan buku catatan? Luar biasa. Ibu guru undang anak-anak hebat semua bangkit berdiri. Kita mau mulai ibadah kita dan kita menaikkan pujian bagi Tuhan. Bagaimana cara Musa? Yuk kita nyanyi. Baik anak-anak hebat, kita akan memulai ibadah kita. Kita akan berdoa yang dipimpin oleh penatua kita. Shalom bagi kami anak-anak sekolah minggu. Mari kita memulai ibadah kita pada minggu ini. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus kali langit dan bumi. Amin. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan. Bersorak-soraklah hai orang-orang benar dalam nama Tuhan.
Sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, Engkaulah sumber bahwa kami harus menderita dan mati bersama Tuhan kami Yesus Kristus, agar bersama Dia kami menerima kemuliaan. Ajarlah kami untuk melaksanakan kehendak-Mu, supaya kami senantiasa berdiri dalam iman dan pengharapan yang teguh akan kebangkitan dan kemuliaan yang Engkau janjikan kepada semua yang percaya kepadamu. Amin. Baik anak-anak tercinta dan yang luar biasa, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ibu guru minta semuanya tetap semangat dan tetap bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan firman Tuhan ada di hatiku. Baik adik-adik, sebelum itu kita sudah dengarkan pujian kita. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kakak minta adik-adik sudah disiapkan Alkitabnya, catatannya dan pulpennya adik-adik. Nah sebelum itu mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, pada kesempatan ini kami mengucap syukur untuk seluruh berkat dan penyertaan-Mu yang Engkau berikan, sehingga kami dapat berkumpul setelah menjalani hari penuh sukacita. Pada kesempatan ini kami berkumpul untuk membaca firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami baca dan dengar dapat menjadi petunjuk bagi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Amin. Nah adik-adik, mari kita buka Alkitab kita dari Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Kolose dari perjanjian mana? Dari perjanjian baru. Sudah dapat adik-adik dari Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Kita bacakan ya ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, adik-adik, judul perikop kita hari ini adalah hidup dalam Kristus. Adik-adik tahu nggak apa arti hidup dalam Kristus? Nah, arti hidup dalam Kristus adalah tetap hidup dalam Kristus untuk seterusnya dan selamanya. Tinggal berhubungan erat dengan Kristus bukan hanya dahulu, melainkan juga sekarang ya adik-adik. Nah, adik-adik tahu nggak ciri-ciri manusia yang hidup dalam Kristus adik-adik? Coba adik-adik bisa sebutkan nggak ciri-ciri manusia yang hidup dalam Kristus? Nah, kakak sebutkan ya ciri-ciri manusia yang hidup dalam Kristus. Contohnya seperti adik-adik sekolah minggu. Walaupun kita tetap ibadah online, tidak bertatap muka, satu bertemu dengan yang lain, tapi adik-adik percaya nggak bahwa Tuhan itu apa adik-adik? Selalu ada di dalam hati kita. Atau adik-adik berpikir, kan nggak sekolah minggu juga, kan walaupun online juga pasti Tuhan Yesus nggak ada sama kita. Adik-adik pernah berpikir gitu nggak? Nah itu perpikiran yang salah ya adik-adik. Nah walaupun kita masih ibadah online, belum bertatap muka seperti normal sekolah minggu yang lain, tapi apa adik-adik?
Tuhan Yesus apa? Ada selalu dalam hati kita, adik-adik. Itu adalah ciri-ciri apa, adik-adik? Manusia hidup dalam Kristus, adik-adik, selalu mengandalkan Tuhan Yesus. Dan yang kedua, ciri-cirinya, adik-adik. Nah, adik-adik ini apa, adik-adik? Harus apa? Bersyukur, adik-adik. Nah, adik-adik pernah nggak, adik-adik, bersyukur? Atau bersyukurnya karena senang-senang aja? Kalau sedih, suka, dan duka, nggak pernah bersyukur. Ada yang seperti itu? Nah, tidak ada ya. Nah, adik-adik, apalagi adik-adik ini ada masalah. Seperti hari ini, ada minggu-minggu ini ada ujian ya, adik-adik ya. Nah, adik-adik, ketika adik-adik mengalami ujian, tiba-tiba ingatannya adik-adik, aduh Tuhan, aku nggak ingat ujian aku, jawabannya. Tiba-tiba apa? Tuhan menolong adik-adik. Lalu Tuhan mengingatkan pikiran adik-adik, sehingga adik-adik ingat kembali, adik-adik. Setelah itu adik-adik apa? Bersyukur, berdoa apa? Cuek saja. Tetap bersyukur dan berdoa dan meminta pertolongan bahwa Tuhan itu apa, adik-adik? Selalu ada dalam hati kita. Tuhan itu selalu menolong kita, adik-adik. Itu adalah ciri-ciri manusia hidup dalam Kristus, adik-adik. Dan yang ketiga, adik-adik, sifat manusia hidup dalam Kristus itu apa, adik? Walaupun senang, suka, dan duka, tetap apa, adik-adik? Bersyukur. Ingat, selalu Tuhan Yesus selalu ada dalam hati kita, walaupun apa, adik-adik? Walaupun apa, adik-adik? Tetap apa, adik-adik? Tetap bersyukur. Jangan mentang-mentang, aku kan tadi sudah selesai ulangan, biarin aja, aku nggak berdoa, aku nggak mengucap syukur, itu tipe-tipe anak Kristus nggak, adik-adik? Tidak, adik-adik. Walaupun kita sedih, suka, dan apa, adik-adik, senang, kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, itu adalah ciri-ciri manusia hidup dalam Kristus, adik-adik. Jangan adik-adik berkata, aku ini kakak hidup dalam Kristus, aku ini kakak bersyukur, selalu merendahkan hati, tetap teguh dalam iman. Tapi apa, adik-adik? Cuma dilakukan dengan kata-kata, hanya dari mulutnya saja. Tapi apa, adik-adik? Kelakuan, kepribadiannya tidak mencerminkan ciri-ciri manusia hidup dalam Kristus. Adik-adik, itu benar apa salah ya, adik-adik ya? Salah, adik-adik. Nah, kita berkata hidup dalam Kristus, mengucap syukur, tetap merendahkan hati, bertambah teguh dalam iman, itu tidak diucapkan dari kata-kata, melainkan apa, adik-adik? Dari sikap dan perilaku kita harus mencerminkan hidup di dalam Kristus, adik-adik. Oke, adik-adik, sudah dipahami? Oke, kalau gitu kita telah selesai mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih Engkau telah memberikan nikmat besar kepada kami. Kami telah selesai mendengarkan firman-Mu. Apa yang kami dengar dalam khotbah mengenai arti hidup dalam Kristus ini, biarlah tidak hanya kami dengar dan mengucapkan saja, melainkan kami lakukan dalam kehidupan kami masing-masing. Bapa, inilah doa dan permohonan kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Amin. Sayang ibu guru semua, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Ibu guru meminta kita boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Baik, sekarang saatnya kita mau memberikan persembahan kita berikan dengan hati yang tersenyum, tidak boleh cemberut. Kita siapkan persembahan kita. Sebelumnya kita angkat pujian buat Tuhan kita dengan lagu Setinggi-tingginya Langit Tetap Semangat. Oke. Setinggi
persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami berikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, dan damai sejahtera, sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh-Mu yang kudus, agar kami senantiasa mengucap syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat. Mari kita menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.